Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 33 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji Tuhan. Di sini kita jumpa pemazmur mengungkapkan perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu adalah benar, dan firman itu akan melakukan segala sesuatu seperti yang ditulis di dalamnya, seperti apa yang diucapkannya dengan setia. Luar biasa kasih Tuhan untuk kita. Di sini kita menjumpai firman Tuhan adalah ucapan atau kata atau pembicaraan Tuhan kepada kita manusia. Kata-kata Tuhan untuk kita. Itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dikatakan akan mengerjakan segala sesuatunya dengan setia. Maksudnya dia akan menggenapinya. Kekuatan firman itulah yang akan menggenapinya apa yang diucapkannya. Dengan kata lain, Tuhan mengikat dirinya dengan perkataannya. Jadi ketika dia berkata A, maka A lah yang jadi. Ketika dia katakan C, maka C lah yang jadi. Karena dia mengikatkan dirinya dengan perkataannya. Sebab itu kita bersyukur bahwa Allah kita, perkataannya bisa dipercaya. Firman Tuhan itu benar, dapat dibuktikan. Dan firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang dia ucapkan, apa yang tertulis di dalamnya, itu akan selalu jadi kenyataan dengan setia. Sebab itu luar biasa. Kesetiaan itu disebut sebagai ketekunan, keteguhan, kemantapan, ketabahan. Luar biasa. Jadi tetap orang boleh berkata tidak mungkin, tetapi firman Tuhan selalu mungkin. Orang katakan tidak bisa, tetapi firman Tuhan katakan semua bisa jadi. Bagi kita mustahil, bagi dia tidak mustahil. Sebab itu ketika juga firman Tuhan katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, maka itu pun pasti menjadi kenyataan. Karena Allah yang berkata itu Allah yang setia. Dia teguh untuk melaksanakannya. Dia tabah untuk mewujudkannya. Dia punya kemantapan untuk melaksanakannya. Itulah Allah dengan firman-Nya yang diberikan kepada kita. Sebab itu kita bersyukur. Kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara? Siapa yang meremehkan firman akan kena hukumannya. Karena mereka tidak menyadari firman itu punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai diucapkannya itu dengan setia, dengan tabah. Apapun orang boleh katakan itu tetap akan terwujud. Dan itulah Tuhan yang berfirman. Nah sebab itu kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi firman Tuhan diingatkan kepada kita sebelum langit dan bumi ini akan berlalu, akan hancur lebur.
firman Tuhan harus digenapi. Sebab itu kita bersyukur karena kita hidup di zaman akhir. Di zaman akhir banyak janji Tuhan yang disediakan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Memang pergumulan banyak, memang masalah banyak, memang tantangan banyak, memang godaan besar, tetapi jauh lebih dari semuanya itu, janji Tuhan akan berlimpah dinyatakan bagi kita. Sebab itu kita bersyukur di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang berada dalam keadaan lemah, ada yang dalam keadaan kesulitan karena situasi seperti ini. Jangan pernah menyerah. Firman Tuhan akan nyatakan dirinya sebagai suatu kebenaran dengan setia bagi kehidupan kita. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan pagi hari ini bahwa pemazmur mengingatkan firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kesetiaannya kita bisa lihat dari wujud ciptaannya, seperti matahari. Dia akan muncul pada waktunya, dan dia tenggelam juga pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, walaupun ada awan gelap, dia tetap keluar pada waktu yang sudah pasti dia harus keluar. Karena itu adalah kesetiaan. Itulah gambar kesetiaan. Dimanapun dia akan muncul pada waktunya, dia harus muncul, tidak bisa dihambat. Boleh ada badai, boleh ada angin, boleh ada hujan, boleh ada awan gelap, tapi di atasnya pasti ada matahari. Karena dia gambaran dari kesetiaan untuk tetap ada pada waktu yang dia sudah tentukan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan tetap mengikatkan dirinya dengan perkataannya. Sebab itu dia setia. Dia menyatakan kesetiaannya kepada kita sesuai dengan kebenaran yang ada di dalamnya. Sebab itu jangan pernah kita takut, karena dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu Tuhan. Maka dia akan selalu melaksanakan apa yang kebenaran itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam perjalanan kita hari ini, mungkin kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang kurang nyaman atau situasi yang tidak menentu. Kita tidak perlu goyah karena dia beserta kita. Bahkan dalam kekuatannya, dia katakan, tidak ada satu rambut di atas kepala kita yang bisa jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan. Sebab itu kita bersyukur, kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan itu benar, dan dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan setia bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi hari ini dengan mengucap syukur karena firman-Mu telah mengingatkan kepada kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman-Mu akan menjadi suatu kenyataan, dan itu harus nyata karena Engkau setia, dan dia akan nyata pada waktu yang sudah ditentukannya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini kami tidak goyah, kami tidak melangkah dengan keputusan kami yang keliru, kami tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga kami lupa akan janji Tuhan. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi tempat kerja, sudah pergi di tempat berbisnis, ataupun sedang kuliah di kampus, juga yang sibuk dengan urusan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hari ini kami ada karena firman-Mu yang setia nyata bagi kami. Makanan minuman kami hari ini tersedia karena Engkau setia.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Dan sore ini pada jam 4 sore adalah ibadah kaum wanita atau Pelwa Bethesda yang disiarkan YouTube channel, Facebook, serta Zoom, dengan harapan kita bisa membagi berkat, bisa bersaksi, bisa memuji Tuhan, dan bisa ambil bahagian untuk saling membangun dan memberi semangat kepada satu dan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.